Kita semua pasti pernah lihat kan, momen-momen krusial dalam pertandingan, di mana kekuatan fisik tuh kayaknya udah nggak jadi satu-satunya penentu. Terus apa sih yang bedain sang juara dari yang lain? Jawabannya sering banget ada di dalam pikiran. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas dua, sebut saja senjata rahasia di balik ketangguhan mental. Psikologi olahraga dan hipnosport. Dan yang lebih penting, gimana keduanya bisa bekerja bareng buat menciptakan performa puncak? Nah, pertanyaan ini nih intinya. Coba deh bayangin, ada dua pelari maraton, VO2 max-nya sama persis. Atau dua petinju, jangkauan dan kekuatan pukulannya ya 11-12 lah. Pas fisik udah seimbang gitu, pertarungan yang sebenarnya itu pindah ke arena lain. Yup, ke dalam pikiran. Yuk kita gali lebih dalam. Soalnya gini, di level kompetisi elit, fisik yang prima itu udah jadi standar, bukan keunggulan lagi. Semua atlet udah di puncak performa fisiknya. Nah, disinilah perang yang sesungguhnya terjadi. Di dalam kepala mereka. Jadi, ketangguhan mental itu bukan lagi sekedar tambahan bagus saja. Tapi udah jadi pembeda mutlak antara siapa yang naik podium pertama dan siapa yang harus telan kekecewaan. Oke, biar kita paham permainannya, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Ini dia fondasi dari semua pelatihan mental di dunia olahraga, psikologi olahraga. Jadi apa sih sebenarnya psikologi olahraga? Atau kita singkat aja PO? Ini jauh lebih dalam dari sekedar kata-kata motivasi atau teriakan semangat. Ini tuh studi ilmiah yang benar-benar membedah gimana cara pikiran kita ngobrol sama tubuh pas kita lagi olahraga. Dan ini berlaku buat semua loh. Mau Anda seorang atlet olimpiade atau cuma hobi jogging di akhir pekan, prinsip-prinsip ini tetap relevan. Lingkupnya ini luas banget, tapi bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Pertama, kognisi. Ini soal berpikir. Gimana atlet nyusun strategi di lapangan, bikin keputusan sepersekian detik. Kedua, emosi. Ini soal merasakan. Gimana mereka ngelola cemas pas mau start, atau rasa frustrasi pas bikin kesalahan. Dan ketiga, ini yang keren, konasi. Ini soal kemauan, dorongan dari dalam, willpower, hasrat buat menang, dan motivasi buat terus gaspol, bahkan pas badan udah capek banget. Nah ini nih bagian yang sering banget orang lupain. Tujuan psikologi olahraga itu ada 2. Iya, jelas buat ningkatin performa dan menang, tapi yang sama pentingnya adalah ngejaga kesehatan mental si atlet. Ini bukan soal ngebangun mesin pemenang doang, tapi ngebangun manusia yang tangguh. Gimana cara mereka bangkit dari cedera, atau gimana caranya menerima kekalahan dengan lapang dada. Oke, dari disiplin ilmu yang luas tadi, sekarang kita coba beralih ke sebuah alat yang lebih spesifik, lebih tajam. Yuk kita bahas soal hipnosport. Gini nih analoginya. Kalau psikologi olahraga itu ibarat sebuah bengkel yang lengkap dengan segala peralatannya, maka hipnosport atau HS itu kayak salah satu kunci pas presisi di dalamnya. Ini adalah penggunaan teknik hipnosis yang benar-benar dirancang khusus buat kebutuhan atlet, sebuah intervensi yang fokusnya tajam banget. Dengar kata hipnosis, mungkin kedengarannya kayak sihir atau sulap ya. Padahal prosesnya logis banget. Gini cara kerjanya. Pertama, atlet itu dibimbing ke kondisi relaksasi yang super dalam namanya trance. Anggap aja kayak meditasi yang fokus banget. Kedua, pas pikiran sadar kita yang kritis itu lagi santai, pintu kepikiran bawah sadar jadi kebuka lebar. Nah, yang ketiga, disinilah momennya. Sugesti-sugesti positif ditanamkan buat seolah-olah memprogram ulang respons otomatis atlet pas lagi di bawah tekanan. Jadi ini cuma teori doang ya? Sama sekali nggak. Salah satu manfaat hipnosport yang paling terbukti secara ilmiah, itu ya kemampuannya buat nenangin keributan di dalam kepala. Lebih spesifik lagi, ini efektif banget buat ngurangin cemas sebelum tanding, perasaan yang bisa bikin atlet sehebat apapun jadi ngeblank. Seberapa efektif sih? Coba kita lihat angkanya ya. Ada sebuah studi nih ke pemain sepak bola, dan hasilnya luar biasa. Setelah intervensi hipnoterapi, tingkat kecemasan mereka itu anjlok, rata-rata turun 37,079%. Kebayang gak sih bedanya pas cemas berkurang segitu banyak di menit-menit akhir final Piala Dunia? Itu benar-benar game changer. Oke, kita udah kenalan sama keduanya secara terpisah kan? Sekarang yuk kita bandingkan langsung biar kelihatan jelas di mana bedanya dan gimana sebenarnya hubungan antara psikologi olahraga dan hipnosport. Sederhananya gini aja. Anggap psikologi olahraga itu payung besarnya yang ngelindungin semua aspek mental. Nah, hipnosport itu salah satu bagian penting di bawah payung itu sebuah teknik yang spesifik. Jadi ini bukan soal persaingan ya, tapi soal hierarki. Kutipan ini benar-benar ngerangkum hubungan keduanya dengan sempurna. Gini deh, Anda nggak bisa kan bangun rumah cuma model palu doang?
Anda butuh satu kotak peralatan lengkap. Nah, sama aja kayak gitu. Hypnosport itu alat yang kuat banget. Tapi dia bakal bekerja paling efektif kalau digunain dalam kerangka kerja psikologi olahraga yang lebih luas. Yuk, kita bedah lagi bedanya. Psikologi olahraga itu sifatnya luas, holistik. Metodenya itu pelatihan jangka panjang, sistematis, kayak ngebangun fondasi mental, bata demi bata. Ini tuh lari maraton. Nah, sebaliknya, hypnosport itu teknik intervensi yang fokus banget. Metodenya ngasih sugesti langsung ke alam bawah sadar buat hasil yang cepat. Ini tuh lari sprint buat ngatasin masalah spesifik kayak demam panggung misalnya. Jadi, pertanyaannya tuh bukan mana yang lebih baik. Pertanyaan yang benar itu, gimana caranya kita gabungin kekuatan keduanya? Dan jawabannya adalah integrasi. Menciptakan strategi mental yang fondasinya kokoh, tapi juga punya ujung yang tajam. Coba kita bikin rumusnya. Pertama, kita butuh fondasi yang kuat. Nah, disinilah peran psikologi olahraga. Lewat latihan yang konsisten, atlet ngebangun ketahanan mentalnya pelan-pelan. Ini dia bagian lari maratonnya latihan mental. Terus, di atas fondasi yang udah kokoh itu, kita tambahin senjata rahasia kita, intervensi taktis. Jadi, pas seorang atlet tiba-tiba ragu atau cemas banget sebelum final, Hypnosport bisa langsung dipakai buat intervensi yang cepat dan tepat sasaran. Nah, ini dia bagian lari sprintnya. Dan hasilnya, atlet yang komplet. Mereka nggak cuma tangguh secara umum karena fondasinya kuat, tapi juga lincah buat ngatasin krisis mental yang datang tiba-tiba. Tujuannya bukan lagi performa puncak yang cuma sesekali, tapi soal konsistensi buat terus ada di puncak. Biar lebih kebayang, ini contoh nyata yang bagus banget. Waktu seorang atlet cedera, psikologi olahraga ngebantu dia buat jangka panjangnya. Ngelola frustrasi, nentuin target pemulihan. Nah, di saat yang sama, Hypnosports bisa dipakai secara taktis buat bantu ngelola rasa sakit yang hebat pas lagi fisioterapi. Keduanya kerja bareng, saling ngisi. Eits, tapi tunggu dulu. Karena kita ngomongin teknik yang langsung masuk ke pikiran, penting banget buat ngebahas soal etika dan profesionalisme. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan loh. Dan ini super penting, ada aturan main yang nggak bisa ditawar. Pertama, nggak ada jalan pintas. Diagnosis psikologis yang lengkap itu wajib hukumnya. Kedua, ini bukan buat coba-coba atau buat amatir. Teknik ini cuma boleh dilakuin sama praktisi yang bersertifikat. Dan yang paling ideal, praktisinya itu seorang profesional yang pegang dua kunci. Paham banget psikologi olahraga dan jago banget hipnoterapi. Jadi, pada akhirnya, ini bukan soal pilihan antara psikologi olahraga atau hypnosport. Ini soal kekuatan sinergi dari psikologi olahraga dan hypnosport. Pertanyaannya bukan lagi pakai yang mana, tapi gimana cara maduinnya. Dan seiring kita terus ngebuka potensi pikiran manusia, bisa jadi perpaduan antara fondasi mental yang kokoh dan intervensi yang presisi inilah yang bakal nentuin seperti apa sih wajah sang juara di masa depan.